Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayah Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai pusat massa dan titik berat bagian pertama. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab pertama mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Oke, kita lanjut aja ya. Pusat massa itu adalah sebuah titik di mana seluruh massa benda dapat dipusatkan, sehingga benda tersebut dapat seimbang. Secara teknis, pusat massa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pusat massa panjang atau garis. Yang kedua, pusat massa luas, ya homogen 2. Yang ketiga itu adalah pusat massa volume atau homogen 3. Nah, sekarang kakak di video ini kakak bakal fokus membahas tentang pusat massa di panjang gitu ya, atau homogen 1 atau garis lah ya. Nah, pusat massa homogen 1 itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti misalnya di sini ada 3 buah garis ya. Ini garis pertama, garis kedua, sama garis ketiga. Nanti dari ketiga garis ini kita suruh nyari nih, kira-kira pusat massa garisnya tuh berapa gitu. Pusat massa garisnya di mana biar dia tetap seimbang gitu ya. Atau enggak, kira-kira dia bisa seimbang atau enggak sih ketika kita tentukan nilai pusat massanya. Biasanya pusat massanya itu dalam bentuk sumbu X dan Y. Jadi kita nanti nyari titik nih, kira-kira di sumbu X sama Y-nya di mana nih, biar ketiga garis ini dapat seimbang. Nah, untuk mengerjakannya, ya, kita harus menentukan dulu nih titik pusat massanya, titik koordinatnya. Nah, sebelum kita menentukan nilai X, Y-nya, kita harus membuat patokannya dulu. Kurang lebih patokannya itu ada di sini, ya, dari titik 0,0. Nah, dari sini baru deh kita cari titik seimbangnya di mana. Untuk mengerjakannya, nanti kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. X0 sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah L3 tambah X3 tambah seterusnya per L1 tambah L2 plus L3 plus seterusnya. Ini untuk mencari titik seimbang pada sumbu X. Kalau misalnya kita mencari titik seimbang terhadap sumbu Y, persamaannya itu hampir sama. Kita bisa menggunakan persamaan ini. L1 kali Y1 tambah L2 kali Y2 tambah L3 kali Y3 tambah seterusnya. Dibagi atau per L1 tambah L2 tambah L3 tambah seterusnya. Nah, dengan keterangan kalau L-nya itu adalah panjang kawat, X-nya itu adalah titik tengah terhadap sumbu X, dan Y-nya itu adalah titik tengah terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa lanjut ke contoh soal. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Tentukan koordinat X, Y, titik berat dari susunan 6 buah kawat berikut. Nah, kita suruh nyari nih. Di sini ada 6 buah kawat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kira-kira titik seimbangnya di mana terhadap sumbu X dan Y-nya. Nah, untuk mengerjakannya, kakak mulai dari sumbu X-nya dulu ya. Kalau kakak mau cari titik seimbang terhadap sumbu X, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. X0 sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah seterusnya, hingga L6 kali X6 per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Kenapa kita sampai 6? Karena di sini ada 6 garis. Nah, yang susahnya itu adalah kita suruh nentuin titik-titik seimbang dari setiap garis, gitu ya. Kita tentukan masing-masing koordinatnya dulu nih. Kira-kira dari setiap garis ini yang seimbangnya di mana? Nah, di sini catatan dulu ya. Terhadap sumbu X, kawat vertikal tidak ada titik tengahnya. Nah, maksudnya gimana? Sekarang kita coba lihat satu-satu dulu ya. Kita lihat dari kawat pertama, ya. Kawat pertama, kita cari, bisa gini, titik seimbang terhadap sumbu X. Kawat 1 terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya nih, ya. Dari 0 banget ke sini, jaraknya berapa? 20. Nyambung ya. Kita tahu panjang kawatnya ini adalah 20 cm. L-nya 20 dan jarak terhadap sumbu X-nya itu adalah 20 juga. Nanti kita tulisnya seperti ini. L1 sama dengan 20 cm, X1-nya juga 20 cm. Nah, kita lihat L2-nya nih. L2-nya itu juga pasti 20 ya. Karena kita patokan dari bawah ke atas ini kan vertikal ya. Ini 20. Nah, dari sini, dari 0 sampai sini panjangnya adalah 60 cm. Nah, dari sini kita bisa nulisnya kayak gini. L2 sama dengan 20 cm, X1-nya itu adalah 60 cm. Lanjut ke L3. Nah, L3 ini bentuknya vertikal, bentuknya horizontal. Kita lihat nih, panjangnya itu kan 80 cm.
Nah, tengah-tengah kawat terhadap sumbu X-nya itu adalah di sini nih, ya. Nah, sekarang kalau karena dia horizontal, dia punya titik tengah terhadap sumbu X. Nah, di sini di tengah-tengahnya, berarti X3-nya itu 40, L-nya 80, X-nya 40 cm. Nah, kurang lebih seperti ini nanti nulisnya, ya. Lanjut ke L4. Nah, L4 nih, dia panjangnya 20 cm, tapi dia berada di titik 0 terhadap sumbu X-nya. Berarti nanti kita tulisnya kayak gini, L4-nya 20 cm dan X-nya 0. Kenapa? Karena dia jarak terhadap sumbu X-nya 0, gitu ya, nempel sama kawat, nempel terhadap sumbu Y-nya. Lanjut kita cari yang 5, ya. Nah, ini panjangnya 40 cm, ya, 60 kurang 20, 40 cm. Kita lihat nih, kawat 5 terhadap sumbu X. Berapa nih jarak horizontalnya? 40 cm. Terus lagi deh, L5-nya itu 40 cm, X5-nya 40 cm. Lanjut ke L6, panjangnya 20 cm, dan jaraknya ini itu 80 cm. Nah, tulisnya nanti kayak gini. Nah, di sini kita udah dapat datanya nih. Setelah kita udah dapat datanya, kita tinggal masukin angka-angkanya ke dalam persamaan ini. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. X0 sama dengan 20 kali 20 tambah 20 kali 60 tambah 80 kali 40 tambah 20 kali 0 tambah 40 kali 40 tambah 20 kali 80 per 20 tambah 20 tambah 80 tambah 20 tambah 40 tambah 20. Nanti tinggal dihitung-hitung aja, gampang ya. Nanti perhitungannya kurang lebih seperti ini. 400 tambah 1200 tambah 3200 tambah 0 tambah 1600 tambah 1600 dibagi 200. Nanti akan kita dapatkan kalau X0 itu adalah 8000 dibagi 200 sama dengan 40 cm. Nah, berarti nanti titik tengah-tengah terhadap sumbu X itu di sini nih. Ya, 40 cm. Dapat ya X0 ya. Sekarang iklan dulu ya. Buat sahabat privat yang butuh guru privat, nanti kalian bisa menghubungi kami di www.ayprivat.com. Di sini kita pengajarannya bisa offline, datang ke rumah ataupun online. Privatnya bisa lewat Google Meeting ataupun Zoom. Nanti kita belajar bisa personal ya, by one by one, atau kita bisa buat kelompok belajar gitu ya. Di sini kita pokoknya belajar bareng-bareng dan kita pintanya bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya, ke langkah berikutnya. Tadi kan kita sudah dapatkan kalau X0 itu adalah 40 cm. Berarti sekarang kita cari Y0-nya berapa. Kalau kita mau nyari Y0-nya, ya, kita bisa pakai persamaan ini, ya, hampir sama dengan rumus X0, tapi nanti X-nya nanti kita tinggal ganti jadi Y-nya aja. Jadi kurang lebih persamaannya seperti ini, ya. Y0 sama dengan L1 kali Y1 tambah seterusnya hingga L6 kali Y6 per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Nah, nanti kita juga sama nih, tentukan masing-masing koordinatnya. Ingat, terhadap sumbu Y, kawat horizontal tidak ada titik tengahnya. Ya, sama kayak soal sebelumnya ya. Kalau di horizontal ini, kalau terhadap sumbu Y, horizontalnya tidak ada titik tengah. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Wait, nanti dulu. Kita cari nih kawat pertama ya. Nah, ini kan dia patok, dia kan kalau ngomongin sumbu Y berarti kita ngomongin ketinggian. Dia panjangnya sama ya, 20 cm. Di sini tingginya, nah kita cari tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya di sini nih. Karena kita ngomongin ketinggian. Tengah-tengahnya itu sekitar 10 cm ya. Jadi nanti L1 20 cm, Y1 10 cm. Lanjut ke L2. Nah, panjangnya sama nih 20 cm, tengah-tengahnya di sini. Ya, tengah-tengahnya pasti 10 cm juga ya. Nah, lanjut ke L2. Nah, di sini kita tahu L2-nya itu kan panjangnya 20 cm, kita cari titik tengah-tengahnya. Nah, titik tengah-tengahnya itu adalah 10 cm. Sehingga kita dapatkan datanya seperti ini. Lanjut ke L3. Nah, kita lihat nih, L3-nya ini kan panjangnya 80 cm, tapi dia bentuknya itu horizontal. Kita cari ketinggiannya berapa nih? Nah, ketinggiannya itu berada pada 20 cm ya, tingginya 20 cm, tapi L-nya itu adalah 80 cm. Nanti kita tulisnya seperti ini ya. L3 sama dengan 80 cm, Y3-nya 20 cm. Kita lanjut L4. Nah, kita lihat dari sini nih. Dari 0, ini kan tingginya 40 nih, ya. Ini panjangnya 20, ya, L4-nya. Tapi ketinggian Y4-nya itu di sini nih kira-kira nih, ya. Nah, dari sini kita ngukurnya dari bawah nih. 0 ke sini berapa nih? Ya, 30 cm. Ya.
L4-nya 20 cm, tapi Y4-nya 30 cm. Lanjut ke 5 nih. Ini panjangnya 40 cm, tengah-tengahnya kurang lebih di sini nih, tengah-tengah kawat. Nah, kita hitung dari bawah nih. Nah, ini 40 cm. Berarti nanti L5-nya 40 cm, Y5-nya itu 40 cm. Kita lanjut ke yang ke-6. Nah, lihat nih, panjangnya 20 cm, tapi kita ngitungnya sama nih dari sini. Nah, berarti berapa nih? Nah, jaraknya itu adalah 30 cm. Jadi kita nulisnya seperti ini. Gitu ya. L6 sama dengan L6. Nah, dari sini kita hitung ya. L6 sama dengan 20 cm, Y6 itu adalah 30 cm. Nah, datanya udah dapet nih. Ya udah, kita tinggal input aja persamaannya. Y0 sama dengan 20 kali 10 tambah 20 kali 10 tambah 80 kali 20 tambah 20 kali 30 tambah 40 kali 40 tambah 20 kali 30. Dari mana? Dari sini persamaan. Kita masukin ya. Persamaan ini dimasukin seperti ini. Per 20 tambah 20 tambah 80 tambah 20 tambah 40 tambah 20. Ya, jadi persamaan ini diinput dengan data yang ini. Nanti kalian tinggal hitung aja nih ya. Kurang lebih seperti ini. 200 tambah 200 tambah 1600 tambah 600 tambah 1600 tambah 600 dibagi 200. Setelah kalian hitung, nanti akan kalian dapatkan kalau Y0 itu adalah 480 dibagi 200 sama dengan 24 cm. Nah, kita udah dapat nih. Maka titik koordinat X dan Y-nya adalah 40 dan 24. Nah, kurang lebih seperti ini. X-nya itu adalah 40, Y-nya itu 24. Nah, titik tengahnya kurang lebih di sini nih. Ya, nyambung ya. Nah, kalau kakak rasa untuk pembelajarannya cukup ya. Jika sahabat Tas Pintar suka dengan materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami di Ayo Privat. Dan kalau misalnya kalian mau bertanya, kalian bisa follow Instagram kami di Ayo Kita Privat. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita pintar bareng-bareng. Kenapa? Pintar itu enak ya, bareng-bareng. Terima kasih.